3 pesawat terlibat dalam tragedi penerbangan di sebuah landasan pacu Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers, ketemu lagi sama Tamara Delv. Nah, di video kali ini aku akan langsung membahas mengenai sebuah tragedi penerbangan yang terjadi pada tahun 1996 di sebuah landasan pacu dan melibatkan 3 pesawat. Apa yang terjadi? Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 19 November tahun 1996, 2 pilot dari maskapai United Express telah bekerja selama 12 jam. Mereka adalah Kapten Gert Gage berusia 30 tahun dengan 4.000 total jam terbang, dan seorang first officer bernama Darren McCombs, 24 tahun dengan 1.950 total jam terbang. Kedua pilot ini telah terbang ke beberapa rute hingga kemudian mereka akan melakukan tugas terakhirnya dengan terbang dari Burlington menuju ke Quincy. Dan ini adalah penerbangan terakhir dengan jarak tempuh yang pendek dan akan memakan waktu kurang lebih selama 20 menit. United Express 5925 akan terbang dengan sebuah pesawat Beechcraft 1900D yang telah mengumpulkan 18.446 total jam terbang. Pesawat itu akan mengangkut 10 orang penumpang dan 2 orang pilot tanpa pramugari. Karena tidak ada pramugari, maka pre-flight announcement juga dilakukan secara otomatis. Setelah semua persiapan selesai, maka pesawat turboprop itu siap untuk meluncur. Dan pada pukul 16:37 sore waktu setempat, pesawat mulai mengudara. First officer bertugas sebagai pilot penerbang. Setelah pesawat itu meluncur di runway, pesawat mulai mengudara dan semuanya lancar. Setelah mengudara tanpa masalah, penerbangan 5925 itu akan mendarat sekitar 9 menit lagi. Kapten yang bertugas sebagai pilot monitoring memberikan pengumuman melalui radionya bahwa sebentar lagi penerbangan United Express 5925 akan mendarat di Bandara Quincy. Sedikit informasi tambahan. Bandara Quincy ini adalah salah satu bandara tanpa menara kontrol, sehingga tidak ada petugas di bandara itu yang akan mengatur traffic ketika pesawat akan lepas landas ataupun mendarat. Kapten pada penerbangan 5925 itu memberikan informasi bahwa sebentar lagi pesawatnya akan mendarat di runway 13. Namun setelah Kapten memberikan pengumuman, hening, tidak ada jawaban dari pilot-pilot yang pesawatnya akan lepas landas ataupun mendarat di Bandara Quincy. Barulah 3 menit kemudian ada sebuah tanggapan dari pilot pesawat Beechcraft King Air yang mengatakan bahwa pesawatnya sedang taksi ke runway 4. Sebagai informasi tambahan, Bandara Quincy ini memiliki beberapa runway yang saling berpotongan. Salah satunya adalah runway 13 dan runway 4. Nah, kedua runway ini memang biasa digunakan untuk lepas landas ataupun pendaratan pesawat. Karena ada sebuah informasi dari pilot King Air bahwa pesawat itu akan take off, maka saat itu kapten dari penerbangan 5925 terus berkonsentrasi dan menandai bahwa ada sebuah pesawat yang akan lepas landas dari runway 4. Ketika penerbangan United Express ini semakin lama semakin dekat, Kapten memberikan informasi lagi bahwa pendaratan dari United Express ini hanya tinggal beberapa saat lagi. Dan saat itu hening. Beberapa saat setelahnya kemudian terdengar transmisi dari pilot King Air yang mengatakan pesawat itu siap untuk take off. Mendengar pernyataan itu, Kapten dari United Express mengatakan bahwa sebentar lagi pesawatnya akan mendarat, sehingga pesawat yang sedang berada di runway 4 dan akan segera take off diminta untuk tidak take off sebelum penerbangan United Express itu berhenti di runway. Tiba-tiba saja ketika penerbangan United Express ini sudah mulai turun dan jaraknya sudah sangat dekat dengan runway, ketika itu juga sistem komputer pesawat sedang menunjukkan ketinggian pesawat dari mulai ketinggian 500 kaki, 400 kaki, dan selanjutnya. Dan saat itu masuk sebuah transmisi yang ternyata tidak terdengar dengan jelas oleh sang kapten. Hanya saja kapten mengunci kata-kata terakhirnya adalah King Air yang berada di runway 4. Nah, saat itu sang kapten menyebutkan terima kasih atas kerjasamanya karena kemungkinan kapten ini menduga bahwa pilot dari King Air itu menahan take off-nya untuk proses pendaratan United Express. Kapten mengatakan kepada first officer-nya untuk melanjutkan proses pendaratan. Roda pendaratan pesawat United Express itu mulai menyentuh runway. Pesawat sudah touchdown dengan kecepatan sekitar 195 km per jam.
Ketika pesawat itu sedang meluncur, tiba-tiba saja kedua pilotnya dikagetkan dengan sesuatu hal yang berada di dekat runway 13. Terdengar teriakan dari kedua pilot, hingga kemudian teriakan itu berubah menjadi suara hantaman yang sangat keras. Pesawat itu terus meluncur dengan sangat cepat dan terjadi kebakaran di pesawat Beechcraft. Sesuatu telah terjadi di runway 13 Bandara Quincy, tepatnya pada pukul 17.01 sore waktu setempat. Ada salah seorang saksi yang sedang berada di sebuah hanggar yang lokasinya dekat dengan runway 13. Ia melihat kobaran api di runway 13 dan langsung menuju ke runway tersebut. Kemudian saksi melihat bahwa dua pesawat telah bertabrakan di runway 13. Upaya untuk melakukan evakuasi segera dilakukan oleh saksi. Namun saat itu yang terjadi, karena tidak ada pramugari di penerbangan United Express, maka yang dilakukan first officer adalah langsung lari ke bagian kabin penumpang untuk melakukan evakuasi. Sementara captain melakukan tugas akhirnya, yaitu berusaha untuk mematikan mesin pesawat. Captain juga meminta pertolongan kepada orang di luar melalui kaca jendela kokpit. Ia meminta bantuan kepada siapapun, salah satunya adalah kepada saksi yang saat itu sedang berupaya untuk membuka pintu dari pesawat. First officer berusaha untuk membuka pintu pesawat, tapi ternyata pintu pesawat itu macet, dan hal itu diyakini juga oleh saksi. Ia mengatakan ia tidak bisa membuka pintu utama pesawat. Sehingga kemudian ia juga mendengar teriakan-teriakan dari penumpang dan teriakan minta tolong dari kapten. Lantas karena saksi ini tidak bisa membuka pintu pesawat, ia mengatakan kepada kapten untuk menunggu sebentar saja karena ia akan meminta bantuan. Saat itu layanan kedaruratan belum tiba di lokasi kecelakaan. Beberapa langkah ketika saksi meninggalkan lokasi kecelakaan, upaya untuk mengevakuasi penumpang itu sepertinya sia-sia. Karena tiba-tiba saja pesawat itu meledak dengan sangat besar. Beberapa saat setelahnya, kemudian tim evakuasi tiba di lokasi kecelakaan dan mereka mengkonfirmasi ada total 14 orang korban akibat tabrakan dari kedua pesawat. Bahkan pesawat Beechcraft 1900D yang diperkirakan bernilai 3 juta US dollar dan pesawat King Air yang diperkirakan bernilai 225.000 US dollar hancur dan tidak mungkin diperbaiki. Menjelang pagi, NTSB langsung menuju ke lokasi tabrakannya dua pesawat turboprop itu. Dari jejak di runway, tim investigasi ini dapat menentukan bahwa ada upaya pengereman habis-habisan yang dilakukan oleh para pilot dari dua pesawat. Mereka juga telah menentukan bahwa Beechcraft 1900 atau pesawat milik United Express itu melaju dengan kecepatan sekitar 195 km per jam, sementara pesawat King Air melaju dengan kecepatan sekitar 185 km per jam. Ada upaya dari para pilot kedua pesawat ini untuk menghindari tabrakan pada saat kedua pesawat itu hampir bersinggungan. Tapi kedua pesawat itu ternyata tidak berhasil untuk melewati pesawat lainnya sehingga hidung dari pesawat King Air akhirnya menghantam bagian sayap sebelah kanan pesawat Beechcraft 1900. Hal ini disimpulkan dari ditemukannya cat yang menempel pada pesawat King Air. Karena tim investigasi butuh waktu untuk menyelidiki rekaman CVR dari kedua pesawat, maka hal yang dilakukan investigator adalah meminta keterangan saksi yang saat itu membantu proses evakuasi. Saksi memberikan keterangan yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa semua penumpang dari Beechcraft 1900D itu awalnya hidup, bahkan kapten juga meminta pertolongan. Namun faktanya ketika ia membantu untuk membuka pintu pesawat itu macet. Padahal pintu pesawat sudah berada di posisi vertikal. Bertambah lagi satu tugas dari investigator selain menentukan kenapa kedua pesawat bisa bertabrakan, tapi juga mereka harus menentukan kenapa banyak korban jiwa dari pesawat Beechcraft 1900D yang awalnya disebutkan para penumpangnya ini hidup. Dari hasil penyelidikan mekanisme diketahui bahwa pintu utama pesawat itu macet dikarenakan dampak tumbukan. Nah, kabel yang terhubung dengan sistem penguncian pesawat itu menjadi kendur setelah adanya tumbukan antara pesawat Beechcraft 1900D dengan pesawat King Air. Kemudian ketika investigator menerima hasil dari pemeriksaan korban pesawat Beechcraft 1900D itu, mereka menemukan hasilnya para penumpang itu bukan meninggal karena tumbukan pesawat, tapi karena menghirup asap beracun. Investigator mengungkap kemungkinan hal yang terjadi pada pesawat itu setelah tumbukan terjadi. Setelah tumbukan terjadi, muncul kobaran api pada bagian kanan pesawat Beechcraft 1900D. Kobaran api itu semakin lama semakin membesar. Ketika pesawat berhenti, first officer berupaya untuk membuka pintu utama,
tapi pintu utama itu macet. Nah, para penumpang yang duduk di bagian belakang pesawat segera menuju ke pintu utama untuk keluar dan membantu first officer membuka pintu tersebut. Tapi nyatanya pintu itu macet. Dari posisi jenazah yang ditemukan oleh tim evakuasi, tim investigasi dibuat kaget lagi setelah mengetahui bahwa tidak ada masalah dengan pintu darurat dari penerbangan 5925. Tapi kenapa first officer-nya tidak berupaya untuk membuka pintu darurat yang berada di sisi kanan dan juga kiri? Dari posisi first officer pertama kali ditemukanlah kemudian investigator menyimpulkan bahwa setelah first officer tidak bisa membuka pintu utama dari pesawat Beechcraft itu, first officer berupaya untuk menuju ke pintu darurat yang berada di sebelah kiri pesawat karena sebelah kanan sudah terbakar. Yang diupayakan oleh first officer adalah untuk membuka pintu darurat sebelah kiri. Namun, belum sampai first officer di bagian pintu darurat, ia kemudian sudah tidak bisa lagi bertahan setelah menghirup asap beracun. Beberapa langkah dari pintu utama, kemudian first officer jatuh dan meninggal dunia. Lantas kemudian tim investigasi menyimpulkan kenapa para penumpang ini tidak berinisiatif untuk membuka pintu darurat yang berada di sebelah kiri. Karena faktanya mereka tidak pernah mengetahui bagaimana kondisi para penumpang saat itu setelah dampak tumbukan. Kemungkinan para penumpang ini menderita luka yang cukup serius sehingga tidak memungkinkan untuk mereka keluar dari pintu darurat yang faktanya ada di dekat jendela pesawat. Kemudian tim investigasi akhirnya berkesimpulan bahwa setelah tabrakan antara dua pesawat, semua penumpang selamat. Namun karena pintu pesawat yang macet dan segala upaya telah dilakukan untuk melakukan evakuasi tidak berhasil, itulah yang akhirnya membuat para penumpang menghirup asap beracun, mereka sesak kemudian meninggal. Dan hanya beberapa detik setelahnya pesawat itu meledak. Penyelidikan dilanjutkan untuk melakukan pemeriksaan pada CVR dari United Express. Saat didengarkan, tidak ada yang aneh menurut investigator. Hingga kemudian sebuah transmisi masuk yang datangnya dari pilot King Air. Saat itu tiba-tiba saja pilot King Air mengatakan bahwa pesawatnya siap untuk take off. Dengan sangat cepat, Kapten dari United Express ini mengkonfirmasi bahwa pesawat yang berada di runway 4 tidak boleh take off sebelum pesawatnya itu mendarat. Namun saat itu tidak ada jawaban dari King Air, hening. Nah, beberapa saat setelahnya masuk transmisi lain yang diduga oleh Kapten adalah transmisi dari King Air. Saat itu Kapten dari United Express tidak cukup jelas mendengar transmisi itu karena adanya sistem komputer yang menyebutkan ketinggian pesawat Beechcraft-nya. Nah, karena Kapten tidak mendengar dengan jelas, ia hanya mendengar kata-kata terakhirnya adalah King Air. Saat itu ia menduga akhirnya King Air memutuskan untuk menahan proses take off-nya. Padahal transmisi yang datang itu adalah dari pesawat Piper Cherokee yang ada di runway 4. Setelah investigator mengetahui adanya pesawat lain dan keterlibatan pesawat lain, investigator segera meminta keterangan dari pilot Piper itu. Pilot Piper diundang, kemudian keterangannya sangat mengejutkan. Saat itu ia mengatakan bahwa pesawatnya sedang berada di belakang pesawat King Air dan sama-sama berada di runway 4. Masuk sebuah transmisi yang tidak bisa diidentifikasi oleh pilot Piper ini dari pesawat mana, apakah pesawat yang akan mendarat atau pesawat King Air yang akan take off. Alasannya karena kedua pilot yang saling berkomunikasi ini dua-duanya perempuan. Sehingga ketika konfirmasi terakhir dari pilot United yang mengatakan tidak boleh take off sebelum pesawatnya itu mendarat, karena tidak ada jawaban dari King Air, maka pilot Piper itulah yang menjawab dan mengatakan ia sedang hold position di belakang pesawat King Air. Satu persatu penyebab dari tabrakan itu mulai terbuka. Hingga kemudian investigator mulai beralih pada pesawat King Air. Karena menurut investigator, kenapa pilot dari King Air ini justru tidak menjawab transmisi dari United Express secara tepat waktu? Tim investigasi beralih pada pesawat King Air yang kemudian diketahui telah mengumpulkan lebih dari 11.000 total jam terbang. Investigator NTSB mulai mengungkap bahwa ada dua orang di dalam pesawat King Air itu. Yang pertama adalah seorang instruktur pilot bernama Neil Reinwald berusia 63 tahun dan seorang siswa penerbangnya bernama Laura Brooks berusia 34 tahun. Laura Brooks diketahui adalah siswa penerbang yang cukup baik. Nilai-nilai atau hasil-hasil dari uji penerbangannya juga dianggap memuaskan.
Investigator NTSB beralih pada latar belakang dari instruktur pilot yang bernama Neil Reinwald. Dia diketahui merupakan mantan pilot cadangan Angkatan Udara Amerika yang kemudian bergabung di maskapai Trans World Airlines atau TWA. Nah, latar belakang pilot ini terus digali oleh investigator. Ternyata diketahui bahwa Neil Reinwald ini sempat menjadi pilot penerbang di maskapai TWA atau TWA. Tapi setelahnya ia kemudian diturunkan jabatannya menjadi seorang flight engineer setelah ia gagal melakukan 2 checklist sebelum penerbangan. Beberapa saat setelah ia diturunkan jabatannya menjadi flight engineer, ia pensiun. Nah, setelah pensiun ia kemudian menjadi instruktur penerbang. Namun ternyata setelah jadi instruktur penerbang atau instruktur pilot, ia terlibat sebuah insiden di mana ketika ia sedang terbang dengan siswa penerbangnya, ia lupa dan tidak mengkonfirmasi apakah roda pendaratan dari pesawat itu sudah turun atau belum, sehingga pesawat itu mendarat tanpa roda pendaratan. Setelah investigator mengetahui latar belakang kapten yang gagal dalam proses checklist sebelum take off pesawatnya, mereka mencoba untuk mencari hubungan dari latar belakangnya dengan kecelakaan di Bandara Quincy. Untuk memastikan apa yang terjadi pada pesawat King Air, dilakukanlah sebuah uji coba penerbangan. Hal itu dilakukan oleh investigator untuk membuktikan apa sebenarnya yang dilakukan oleh 2 orang pilot di pesawat King Air itu hingga mereka tidak mendengarkan transmisi dari pesawat United Express. Ternyata saat itu kedua pilot diketahui terlalu fokus pada instrumen pesawatnya. Instruktur penerbang ini terus memberikan informasi mengenai instrumen kepada siswa penerbangannya sehingga tidak fokus dengan transmisi yang masuk. Kemudian investigator juga menyoroti sebuah hal. Ketika pesawat akan take off, seharusnya King Air itu melihat adanya sebuah pesawat lain yang hendak mendarat karena pesawat United Express itu dilengkapi dengan lampu-lampu. Tapi kenapa sang pilot justru tidak melihat? Nah, lagi-lagi setelah Neil Reinwald ini gagal pada proses checklist di maskapai TWA-nya itu, ia mengulangi hal yang sama. Ia gagal melakukan checklist. Salah satu checklist yang harus dilakukan sang pilot ini adalah memastikan tidak adanya pesawat lain yang akan mendarat di bandara itu. Tapi ia lupa atau tidak fokus hingga akhirnya ia tidak melakukan checklist tersebut. Dan terdengar juga dari rekaman CVR bahwa kedua pilot ini terburu-buru menyelesaikan pelatihan penerbangannya. Sehingga kemudian NTSB melalui laporan akhirnya yang dikeluarkan tahun 1997 mengungkap bahwa penyebab dari kecelakaan antara 2 pesawat ini adalah tidak fokusnya pilot King Air untuk memantau transmisi dari pesawat-pesawat lain yang akan mendarat. Dalam hal ini adalah United Express. Dan faktor berkontribusinya adalah pilot dari Piper Cherokee yang tiba-tiba saja masuk menjawab transmisi dari United Express. Itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai tragedi yang terjadi di Bandara Quincy pada tahun 1996. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Hai halo Delvers, aku udah lama banget gak nyapa kalian dan aku udah lama banget rasanya gak baca-bacain lagi request kalian. Biasanya aku ini selalu diberondong sama kak request ini, kak request ini. Mana komen kalian request, boleh lah yang requestnya belum nih, udah misalkan berapa bulan ke belakang, mungkin aku lupa. Boleh diingatkan kembali di kolom komentar, kak aku request apa. Nah terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya dan di komen-komen di bawah sini. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.